Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Stefani Angelika Gultom. Asal sekolah saya dari SMP Swasta Bunga Mawar Gunung Sitoli. Dan guru pembimbing saya adalah Bapak Jeffrey Harifa SPD. Nah, di sini saya mempunyai satu cerita buat kita semua, yaitu Salmon yang Sombong, yang dikarang dan diterbitkan oleh Sigit Widiarjo. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa tokoh dalam cerita tersebut, yaitu pertama, salmon yang bersirip merah, kedua, salmon yang bermata coklat, ketiga, salmon yang berbintik hijau, dan keempat, salmon yang berwarna kuning. Bagaimana? Terlihat menarik bukan? Yuk dengan saya bercerita. Pada suatu hari, beberapa ikan salmon sedang bermain-main dalam air sungai yang mengalir cukup deras. Mereka berloncatan dari permukaan air ke udara. Suara-suara dari kegembiraan mereka telah bercampur dengan suara keciprakan air. Udara pada saat itu amatlah cerah, matahari bersinar terang, sehingga sinar menembus ke dalam air, sehingga air pun terasa hangat. Mereka bercanda dan tertawa bergembira. "Ayo, siapa bisa seperti aku?" tanya salmon sirip merah. Ia melakukan gerakan akrobatik dan tubuhnya dilontarkan setinggi mungkin. Semua salmon yang hadir memuji gerakan salmon yang berbintik merah. "Kau sangat hebat sahabatku, padahal beberapa hari yang lalu kau baru saja belajar melontarkan tubuhmu. Kini kau sudah mampu menggerak-gerakkan tubuhmu ke udara." Pujian salmon bintik hijau. "Kau terlalu memuji aku, salmon bintik hijau. Aku takut pujianmu itu malah membuat aku lupa, sebab hanya Tuhanlah yang membuat aku seperti ini." Jawaban salmon sirip merah. "Aku ingin sekali belajar darimu, salmon sirip merah. Apakah kau bisa mengajariku, sahabatku?" tanya salmon yang berbintik hijau. Salmon hijau pun tersenyum tipis. "Itu sangat mudah, sahabatku. Dalam beberapa hari saja, aku yakin kau pasti dapat melakukannya." Kini salmon hijau pun bersiap-siap berenang perlahan-perlahan ke dalam air. Tubuhnya semakin lama semakin cepat. Semua mata tertuju padanya. Tiba-tiba tubuhnya melenting ke udara, terus berputar hingga 3 kali. Dan keseimbangan salmon hijau pun tetap terjaga. "Kau memang masih yang terhebat di antara kami, saudaraku," kata salmon yang bermata warna coklat. "Ya, gerakanmu amat sukar kami tiru. Sekali saja kami meniru gerakanmu, tulang kami pasti akan remuk," tanya teman-teman salmon. Lagipun salmon hijau pun tersenyum tipis. "Ah, lagi-lagi kalian memuji aku. Apa yang sudah aku lakukan akan sukar kalian tiru. Syaratnya cuma satu, yaitu belajar dengan giat. Dengan belajar kita akan sukses. Dan jangan lupa juga berdoa pada Tuhan," kata salmon bintik hijau. "Benar apa yang dikatakan salmon bintik hijau. Kalian semua terlalu memujinya. Padahal apa yang dilakukannya itu biasa saja." "Benarkah salmon bintik hijau?" kata salmon kuning pun yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Dia seperti berusaha merendahkan salmon bintik hijau, namun salmon bintik hijau pun hanya mengangguk. "Itu kan salmon bintik hijau mengakui. Jadi bagaimana mungkin kalian itu terus memujinya, sedangkan yang dipuji merasa mengakui bahwa dirinya itu biasa saja?" Suara salmon kuning pun semakin sombong. Beberapa ikan salmon yang lain mulai menunjukkan ketidaksukaannya terhadap salmon kuning. Selama ini mereka memang tidak menyukai salmon kuning. Selain sombong, salmon kuning juga suka merendahkan salmon-salmon yang lain. "Sebaiknya begini saja," salmon kuning berbicara. Air pun di tempat mereka tiba-tiba bergelombang hebat. Ikan salmon yang berada di dalam air terombang-ambing.
Situasi saat itu sangat gawat. Salmon bintik hijau pun memperingati teman-temannya. "Awas, bahaya!" teriakan salmon hijau pun. Segera mereka mencari batuan untuk tempat bersembunyi. Mereka tahu gelombang itu tak lain yang berasal dari hentakan si beruang hitam, si pemangsa salmon. Bahkan goyangan air pun berlangsung agak lama. Kedua kaki beruang hitam pun mengikuti masuk ke dalam air. Tangan beruang hitam pun masuk ke dalam air dan menggoyangkan ke sana kemari. Ia berusaha menangkapi salmon-salmon yang berada di dalam sungai. Tetapi gagal menangkap semua salmon yang di dalam air sungai. Dan perasaan-perasaan ikan salmon pun sedikit lega karena goyangan air kembali seperti normal. Namun mereka tetap bergerak dari tempat persembunyiannya. Mereka melihat kaki beruang itu masih berada di dalam kedalaman air. Ikan salmon sabar menunggu. Mereka tahu bahwa beruang itu sedang menguasai mereka. Beruang hitam menangkap saja siapa yang terlintas oleh matanya. Pada situasi kondisi, tiba-tiba salmon kuning pun berteriak keras. "Hei salmon kuning hijau, keluarlah, mari kita buktikan siapa yang terhebat di antara kita berdua. Siapa yang terlebih dari berdua kaki hitam itu, dialah ya menjadi yang terbaik di antara salmon yang lain." Salmon hijau pun tidak menanggapi tangan salmon kuning. Dia hanya diam. Dia tidak menanggapi ocehan dari salmon kuning. "Beranikah kau salmon hijau? Ayolah, tunjukkan kepada teman-temanmu kalau kau itu memang hebat." Tantangan salmon kuning pun tanpa memikirkan kemarahan salmon-salmon lain. Salmon kuning bintik hijau pun tak beraksi. Ia membiarkan salmon kuning mengoceh. Sikap salmon bintik hijau pun membuat salmon kuning emosi. Ia dengan perlahan-perlahan mendekati salmon hijau dengan berkata, "Dasar pengecut, lihatlah, aku akan tunjukkan kepadamu bahwa akulah yang paling hebat di semua seluruh sungai ini." Salmon bintik hijau pun terkejut melihat salmon kuning menuju mendekati kaki beruang. Salmon hijau pun tak sempat mengkhianati salmon kuning. Kini yang mereka dapat lakukan hanyalah menyaksikan sambil ketakutan. Salmon kuning terus mendekati salmon beruang hitam. Beruang hitam pun mulai melirik kedua kakinya. Matanya melihat ada benda-benda yang bergerak-gerak di kakinya. Beruang hitam pun tersenyum senang. Salmon kuning semakin dekat, melihat mulai menyentuh bulu-bulu kaki beruang hitam. Ketika kesempatan itu datang, secepat mungkin beruang hitam memasuki kedua tangannya ke dalam air. Saat kedua kakinya beruang hampir mencekam tubuh si salmon kuning. Salmon kuning pun sedikit bersulit. Ia mengobatkan badannya sehingga loloslah dari si beruang hitam. Salmon kuning tertawa berbahak-bahak. Ia amat bangga. Ia mampu melepaskan dirinya dari cengkraman beruang hitam. "Hahaha, salmon bintik hijau, sudah terbuktikan siapa yang paling hebat di antara kita berdua. Akulah yang terbaik." Salmon kuning kembali lagi mendekati beruang hitam, dan salmon kuning pun semakin dekat mempermainkan beruang hitam dengan cara yang cerdik. Salmon yang lain terlihat kagum melihat keberanian salmon kuning. Mereka kini mengakui kehebatan salmon kuning. Salmon yang lain terlihat kagum melihat keberanian salmon kuning. Mereka kini mengakui kehebatan salmon kuning. Demikian, salmon hijau pun mendekati salmon kuning. Dia menasihati salmon kuning dengan bahasa yang halus. "Salmon kuning, berhentilah kau mengganggu beruang hitam itu. Itu sangat berbahaya bagimu.
itu sangat mengancam keselamatanmu. Salmon kuning hanya tertawa dengan nyinyir, bahkan dengan sombong. Haha, kau memang penakut salmon bintik hijau. Salmon kuning sambil pergi. Ia mendekati si beruang itu lagi. Salmon bintik hijau menggelengkan kepalanya. Kini dia hanya dapat berdoa kepada Tuhan, semoga nyawa salmon bintik hijau terselamatkan. Keberanian salmon kuning pun semakin besar. Sekarang ia bahkan menarik bulu-bulu kakinya beruang hitam. Beruang hitam pun membiarkannya, namun kesabarannya semakin ditingkatkan. Beruang hitam segera mengusir salmon kuning. Beruang hitam pun merasakan perih di bagian kakinya. Salmon kuning segera menunjukkan tubuhnya keluar. Dan beruang hitam pun mencekik salmon kuning. Hup! Cekrapan beruang hitam membuat salmon kuning tak berkutik. Salmon kuning berusaha melepaskan diri dari cengkraman beruang hitam. Tapi beruang hitam sudah menyongsong hap ke dalam mulutnya. Seluruh salmon kuning masuk ke dalam mulutnya si beruang. Dari kedalaman air, salmon-salmon yang lain mengatakan peristiwa itu sangat perih bagi mereka. Dan mereka berkata dalam hati mereka, salmon kuning telah memetik buah dari kesombongannya. Ikan salmon berharap mereka dijauhkan dari kesombongan agar tidak mengalami nasib seperti salmon kuning. Demikian cerita dari salmon yang sombong. Kesan dan pesan dari cerita tersebut, kita jangan mau mempunyai sifat seperti salmon kuning. Demi pujian dari dirinya, dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Sekian dari saya, mohon bantuannya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, salam literasi, ayo membaca.